Perkenalkan, nama saya Rizky Despari Khairunisa Siregar dengan NIM 1820514. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah masuknya bangsa Jepang di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sejarah. Jadi sejarah yaitu kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang mana peristiwa tersebut betul-betul ataupun nyata terjadi dan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mana dapat kita ambil ibrah atau pelajaran untuk di masa depan agar lebih baik lagi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Salah satu celah ataupun jalan masuknya bangsa Jepang ke kawasan Asia yaitu karena bangsa Jepang memenangkan Perang Pasifik atau sering disebut dengan Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 8 Desember 1941, bangsa Jepang memporak-porandakan dengan cara mengebom Pearl Harbor. Kemudian di samping itu, bangsa Jepang juga terus-menerus mengirim pasukannya untuk menaklukkan kawasan Asia Pasifik. Dengan pasukan bangsa Jepang yang cepat dalam mengatasi segala hal bentuk penaklukan terhadap daerah kawasan Asia Pasifik, maka dengan mudahnya bangsa Jepang mampu menduduki dan menaklukkan kawasan yang berada di Asia Pasifik. Untuk itu, kawasan yang berada di Asia terdiri dari Filipina, Singapura, Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan kawasan yang berada di Pasifik terdiri dari Irian Utara dan sebagainya. Bangsa Jepang mulai mendarat di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Strategi yang disusun oleh bangsa Jepang yaitu untuk meruntuhkan bangsa Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Kemudian, kedatangan tentara Jepang ataupun bangsa Jepang tidak diketahui oleh Belanda, sehingga penyerangan dari tentara Jepang begitu mudahnya ditaklukkan karena tidak adanya persiapan dari tentara ataupun pasukan Belanda. Sehingga dengan mudahnya pasukan Jepang melumpuhkan tentara Belanda dan mengalahkan Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, bangsa Belanda dengan sukarelanya menyerahkan ataupun melepaskan Indonesia dari penjajahannya. Kemudian, kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia disambut dengan baik dan gembira oleh masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Dikarenakan rakyat Indonesia beranggapan bahwasanya bangsa Jepang merupakan pelindung mereka, yaitu dengan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Ditambah lagi, bangsa Jepang mengatakan bahwasanya mereka adalah saudara tua, dan hal ini mengakibatkan rakyat Indonesia semakin yakin bahwasanya bangsa Jepang akan membantu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih makmur ke depannya. Alasan bangsa Jepang masuk ke Indonesia yaitu karena bangsa Jepang memiliki tujuan utama untuk menguasai sumber daya alam yang tersedia di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia terkenal dengan melimpahnya sumber daya alam seperti salah satunya yaitu minyak bumi, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian karena bangsa Jepang sudah bisa menaklukkan negara Indonesia, jadi bangsa Jepang membagi wilayah Indonesia itu atas 3 bagian, yaitu ada di wilayah pertama, wilayah kedua, dan wilayah ketiga. Wilayah pertama terdiri dari Pulau Jawa dan Pulau Madura, yang mana diperintah oleh tentara ke-16 Kaigun yang berpusat di Jakarta. Kemudian wilayah kedua terdiri dari Pulau Sumatera, yang mana diperintah oleh tentara ke-25 Kaigun dan berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu wilayah ketiga yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali,
Nusa Tenggara, yang mana diperintah oleh kedua armada kedua Kaigun yang berpusat di ujung Padang. Janji-janji yang diutarakan oleh bangsa Jepang kepada rakyat Indonesia itu hanyalah tipuan belaka saja, dan merupakan sebuah trik bangsa Jepang untuk menguasai negara Indonesia. Ketika bangsa Jepang sudah menguasai negara Indonesia dan membaginya menjadi 3 wilayah, dan disitulah bangsa Jepang mulai melaksanakan rencana ataupun tujuan utamanya datang ke Indonesia, yaitu dengan menguasai sepenuhnya sumber daya alam yang tersedia di Indonesia, karena bangsa Jepang mengetahui di negara Indonesia sumber daya alamnya begitu melimpah, kaya akan sumber daya alam. Kemudian ketika bangsa Jepang sudah menguasai negara Indonesia, bangsa Jepang juga semena-mena terhadap rakyat Indonesia, yang mana bangsa Jepang sudah menjadikan rakyat Indonesia sebagai budaknya dan melakukan segala sesuatu pekerjaan, dan hasilnya akan dituai untuk bangsa Jepang itu sendiri. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu adanya rumus, yaitu kerja paksa, kemudian adanya kerja rodi dan lain sebagainya. Dari itu, pada masa penjajahan Jepang terkenal dengan sistem kekerasan dan juga kejamnya penjajahan bangsa Jepang terhadap rakyat Indonesia. Walaupun masa penjajahan Jepang di Indonesia hanya kurang lebih 3,5 tahun, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap rakyat Indonesia sangatlah kejam dibandingkan penjajahan yang sebelumnya dilakukan oleh Belanda. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa Indonesia ini harus lebih memahami dan mengambil sebuah pelajaran dari kisah yang terjadi di masa lampau, peristiwa-peristiwa fakta yang terjadi di masa lampau mengenai kejadian di negara kita ini. Untuk itu, agar tidak terjajah lagi oleh bangsa lain, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, memiliki pengetahuan ataupun wawasan yang luas, sehingga kita tidak mudah ataupun gampang terbodohi oleh pengaruh dari negara asing. Karena penjajahan sekarang ini, penjajahan itu tidak hanya berbentuk dalam peperangan, akan tetapi dalam bentuk sebuah pikiran ataupun pengetahuan kita juga bisa dapat dijajah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.